Bang Ferdinand, ini kayaknya agak gawat nih kalau yang ini. Ini Pak Jokowi mau dimakzulkan atau mau di-impeach, katanya gitu. Ini agak gawat nih. Jadi si Denny Indrayana ini agak ini juga lucu juga nih. Berkali-kali dia ngomong keluar itu aja dan bertubi-tubi. Kemarin ngirim surat ke Mbak Mega, sekarang kirim surat ke DPR gitu ya. Betul sekali. Sekarang udah lebih ini lebih kuat lagi, dia minta presiden di-impeach katanya. Di-impeach ya. Nih itu dia tukang pos apa gimana? Surat terus. Kurir. Iya jangan. Aduh, gimana Bang lihat itu? Yang terakhir suratnya Denny Indrayana ini kalau saya perhatikan ada 3 hal yang poin dia sampaikan di situ, tetapi intinya semua adalah berujung kepada proses impeachment terhadap presiden. 3 hal itu sebetulnya yang dia sampaikan, 2 pokok utama di situ. Yang satu adalah Denny Indrayana menuduh presiden menggunakan kekuasaan dan hukum untuk menggagalkan Anies Baswedan maju sebagai capres, dan yang kedua adalah Presiden Jokowi dianggap campur tangan membiarkan Pak Muldoko mengambil Demokrat, bahkan dengan istilah-istilah yang selama ini dipergunakan, mencopet lah, membegal lah, segala macam, dan menyatakan membiarkan 2 pembantunya berkonflik di pengadilan. Nah, kita mau mengurai satu persatu. Pertama soal syarat pemakzulan. Pemakzulan presiden itu diatur oleh konstitusi kita di pasal 7 ya. Di situ jelas syarat-syarat seorang presiden bisa dimakzulkan atau wakil presiden atau satu paket presiden dan wakil presiden. Di antaranya di sana disebutkan bahwa presiden melakukan pengkhianatan terhadap bangsa, yang kedua korupsi, penyuapan, atau ketika presiden dilihat di situ tidak mampu lagi secara fisik atau kesehatan ya, dan satu lagi di situ melakukan perbuatan tercela. Nah, dari semua syarat-syarat yang diatur di dalam konstitusi ini, saya tidak melihat dari surat Denny Indrayana itu satupun yang memenuhi. Jadi yang disampaikan Denny Indrayana ini tidak memenuhi syarat-syarat di konstitusi. Jadi saya dari kemarin agak bingung meraba-raba sebetulnya Denny Indrayana ini seorang profesor atau apa. Saya sebetulnya tidak enak ya, karena gelar profesor ini kan gelar tertinggi terhormat tetapi sangat terhormat, tetapi kok pemahaman beliau tentang hukum tata negara ini menjadi sangat cetek, dangkal, bahkan kerdil. Tidak memahami syarat-syarat yang ditentukan dalam konstitusi di situ. Karena kalau saya baca suratnya, semua yang dia sampaikan itu adalah terkait dengan asumsi pribadi. Asumsi pribadi, tuduhan pribadi yang tidak punya bukti. Semuanya kan asumsi-asumsi. Dia menduga. Kalau kita baca suratnya, surat pertamanya itu seolah-olah menyimpulkan bahwa Pak Jokowi menggunakan memperalat kekuasaan dan hukum untuk cawe-cawe menggagalkan Anies. Tetapi di bawahnya dia tambahkan pertanyaan supaya DPR melakukan hak angket menyelidiki apakah. Nah, jadi di sini pun Denny Indrayana ini sudah membingungkan. Kalau di dunia hukum saya agak bertanya-tanya, ini sebetulnya dia ini sedang mendalilkan atau sedang mempertanyakan. Saya kembali ke tadi itu, beliau ini saya kenal seorang praktisi hukum, profesor, guru besar, segala macamnya. Tetapi kok kualitas dari surat ini kok seperti kualitas sahabat pena zaman dulu anak SMP. Nah, kalau zaman dulu kan anak SMP sahabat pena main surat-suratannya begitu ya. Jadi saya melihat ini di situ. Nah, kembali kepada pokoknya, bahwa yang disampaikan Denny Indrayana ini semuanya di situ adalah tuduhan kosong. Menuduh Pak Jokowi menggunakan kekuasaan. Ya, itu tidak ada bukti sama sekali yang membuktikan bahwa Pak Jokowi menggunakan kekuasaan, kejaksaan, kepolisian atau KPK. Pertama yang soal sarana hukum. KPK itu adalah lembaga independen. Presiden tidak akan pernah bisa mengintervensi KPK. Undang-undang KPK ini adalah lex spesialis dan dia super body. Presiden pun bahkan boleh ditangkap oleh KPK. Tapi kepolisian dan jaksa belum tentu berani nangkap meskipun boleh. Besannya presiden aja pernah ada yang ditangkap. Ya itu dia, besannya Pak SBY pun kan pernah ditangkap oleh KPK. Itu dalam kasus korupsi Senturi. Jadi apa yang dituduhkan oleh Denny Indrayana ini sangat kosong. Ya, kalau jaksa dan kepolisian kita tidak melihat sampai sekarang jaksa dan polisi sedang menangani sesuatu yang terkait dengan Anies Baswedan. Jadi dari sisi mana Denny Indrayana bisa berkesimpulan bahwa presiden sedang menggunakan kekuasaan hukum untuk menggagalkan Anies Baswedan? Jadi ini asumsi kosong aja, Bang. Asumsi kosong, halusinasi, bahkan kalau saya menyatakan bahwa ini sebuah karangan bebas, karangan bebas untuk pansos ya, untuk pansos. Dan yang saya
sangat saya sayangkan. Saya berkali-kali juga mention akun Twitternya Bang Denny Indrayana. Beliau ini senior saya dulu di Partai Demokrat. Supaya saya bilang, Bang, udah pulanglah ke Indonesia. Kita buka ruang diskusi terbuka terkait pernyataan dan pemikirannya Bang Denny Indrayana ini. Karena saya pengen menanggapi. Nah sekarang ya itu yang disampaikan. Pasal 7 konstitusi kita jelas di situ diatur. Nah, satupun yang disampaikan Denny Indrayana di dalam suratnya itu tidak ada. Yang kedua soal tuduhan beliau membiarkan 2 anak buahnya yang dianggap di sini adalah Pak Muldoko dan Pak Yasona. Karena yang digugat itu salah satu adalah SK dari yang ditandatangan oleh Kementerian Hukum Pak Yasona. Sebetulnya ini juga pemahaman yang menjadi keliru, ya, pemahaman hukum yang sangat keliru karena di sini bukan konflik antar 2 anak buah. Sekarang kita lepaskanlah dulu dari Partai Demokrat. Supaya Denny Indrayana bisa objektif dan pemikirannya bisa sedikit normal untuk menilai. Karena kalau terkait dengan Demokrat, saya duga dia tidak akan objektif, tidak akan normal karena dia pasti akan berpihak ke Demokrat. Terbawa suasana keprihatinan. Terbawa baper sedikit. Ya. Nah, kita kasih contoh. Andaikan contohnya ini terjadi kepada partai lain yang ada di koalisi kabinet, ke Golkar, kemana semua. Apakah Pak Denny Indrayana juga akan menyampaikan hal yang sama? Jadi tidak demikian gitu. Tidak ada konflik yang dibiarkan oleh Pak Jokowi di sini karena itu adalah ranah dalam politik. Pak Muldoko diangkat oleh kader-kader Partai Demokrat di sana itu menjadi ketua umum melalui sebuah proses demokrasi, melalui kongres luar biasa. Tetapi apakah KLB itu diakui oleh hukum dari memenuhi undang-undang partai politik? Nah, itulah kewenangannya Menkumham dan ternyata pemerintah kan tidak mengakuinya sampai sekarang. Jadi apa yang dibiarkan oleh presiden dan dalam hal ini dan apa dasarnya Denny Indrayana menyebut bahwa pemerintah, penguasa, presiden ikut campur tangan. Nah, kalau presiden campur tangan, mungkin SK-nya itu sudah dicabut oleh Pak Yasona. Benar. Gitu loh. Jadi bukannya keliru Denny Indrayana. Kalau kata Denny misalnya ini membiarkan 2 orang pembantunya ini berantem. Loh, kalau presiden ngikut mendamaikan bukannya justru itu malah campur tangan. Justru disitulah yang saya bilang tadi pemahaman Denny Indrayana, pemahaman hukumnya soal ini menjadi sangat keliru. Karena ketika presiden mengintervensi atau contohnya Pak Muldoko dipanggil oleh Pak Presiden, Pak Muldoko coba menghadap ke saya. Kamu saya perintahkan jangan ganggu Demokrat, hentikan KLB-mu, hentikan juga. Justru di situ presiden telah melanggar, bukan lagi sekedar mengintervensi, tapi dia sudah melanggar hukum karena dia melanggar hak hukum orang, melanggar hak demokrasi orang karena Pak Muldoko berhak di situ sebagai warga negara Indonesia. Betul. Pak Muldoko berada di pusaran kongres luar biasa itu bukan sebagai seorang kepala staf presiden, sebagai politikus. Tetapi dia sebagai seorang politisi yang diangkat oleh kader-kader Partai Demokrat menjadi ketua umum atas hasil kongres luar biasa. Jadi bukan sebagai KSP. Maka ketika teman-teman Demokrat atau Denny Indrayana selalu mengklaim ini KSP segala macam, menjadi aneh. Itu harus dipisahkan. Tidak ada kaitannya dengan KSP karena Pak Muldoko di sana sebagai seorang yang merdeka dan memiliki hak untuk itu. Dan kader-kader yang mengangkat dia ini berhak melakukan itu. Terlepas dari seperti yang disampaikan tadi, apakah kemudian akan diakui oleh hukum negara melalui Kementerian Hukum dan HAM. Dan lagian kalau Pak Jokowi cawe-cawe nih Bang, sebenarnya kan nggak logis juga 16 kali kalah kok di pengadilan. Justru itu bahwa perjalanan hukum ini kan sudah panjang. Berkali-kali kalau kita fokus kepada gugatan yang sekarang masuk di PK ini kan di pengadilan pertama kalah, di banding kalah, di kasasi kalah, kemudian masuk ke PK peninjauan kembali. Jadi sudah 3-0 pertarungannya. Nah, jadi tidak ada nalar yang bisa membenarkan statementnya Denny Indrayana bahwa presiden mengerahkan tangan hukum untuk menggagalkan Anies Baswedan atau bahkan untuk mengambil Partai Demokrat. Karena semuanya prosedural kok. Semua prosedural dan faktanya sampai sekarang Partai Demokrat itu berada di tangan AHY menjadi ketua umum. Nah, ini harus kita lihat. Jadi kalau sekarang Pak Muldoko bersama teman-teman dari Persik Kongres luar biasa mengajukan PK, itu kan adalah hak hukum, hak politik. Mereka berhak untuk itu. Jadi kalau presiden kemudian melarang itu supaya tidak dilakukan oleh Pak Muldoko, presiden salah. Justru itu. Justru lebih salah. Justru salah. Itu makanya saya bilang tadi bahwa nalar hukumnya Denny Indrayana ini di mana? Justru dia mendorong presiden melakukan pelanggaran hukum dengan meminta supaya tidak memerintahkan Pak Muldoko tidak mencampuri itu. Artinya sebenarnya Pak Jokowi ini percaya bahwa Demokrat
itu bisa menyelesaikan konfliknya sendiri. Ini kan konflik internal. Iya kan? Konflik internal yang tidak ada campur urusannya dengan presiden. Tidak ada sama sekali. Jadi apa yang disampaikan oleh oleh Denny Indrayana, bahkan kalau saya baca surat itu mendapat informasi dari seorang mantan wakil presiden yang ketemu Pak Jokowi sekitar September 2022, Pak SBY menyatakan turun gunung. Ini kan menjadi pertanyaan. Saya coba cari-cari waktu itu, saya tidak menemukan sebuah informasi mantan wakil presiden mana yang ketemu Pak Jokowi. Jadi sepertinya ada link yang terputus, ataukah memang pertemuan ini itu tertutup, tidak diketahui publik, saya pun tidak tahu. Yang kemudian dikonfirmasi oleh Denny Indrayana kepada saudara Rahlan Nasidik. Di surat itu kan disebut. Mengapa Pak Presiden SBY menyatakan begini? Terus disampaikan adalah hasil dari pertemuan yang menyatakan bahwa Pak Jokowi menyampaikan kepada mantan wakil presiden ini 2024 hanya akan ada 2 pasang dan tidak ada Anies Baswedan. Saya melihat ini pernyataan yang betul-betul mengarang bebas. Pak Jokowi tidak akan mungkin bicara seperti itu ke siapapun, bahkan ke Bu Iriana pun mungkin Pak Jokowi tidak akan menyampaikan hal itu kalaupun benar. Apalagi ke orang lain yang mantan wakil presiden. Saya merasa itu sebuah karangan semata ya, yang sangat tidak mungkin dilakukan oleh Pak Jokowi yang matang berpolitik sebagai seorang presiden. Bang, ini bagian lucunya menurut saya sih. Sebetulnya ada banyak bagian lucu di surat yang dikirim oleh si Denny ini ya. Tapi bagian satu ini menarik karena dia menuduh Pak Jokowi sedang intervensi dari mana? Kata Rahlan Nasidik. Rahlan Nasidik kata siapa? Kata Pak SBY. Pak SBY kata siapa? Kata seorang tokoh. Kata seorang tokoh yang katanya mantan wapres. Seorang tokoh itu dari mana? Kata Pak Jokowi. Ini kok. Ini kalau di ilmu sanad hadis gitu tuh nggak nemu nih. Jadi ada link yang terputus yang tidak ditemukan. Makanya saya pikir sebetulnya ketika saya mendengar ada beberapa pihak yang melaporkan saudara Denny Indrayana ke kepolisian, saya berharap sih sebetulnya Denny Indrayana ini, Bang Denny ini bisa kembali ke Indonesia untuk mengklarifikasi ini secara terbuka. Karena ini akan menjadi sebuah provokasi di tengah-tengah kita memasuki tahun politik yang semakin dekat kepada pemilu. Karena kita sudah pemilu presiden pada Februari nanti. Kalau informasi-informasi seperti ini dibiarkan, ini akan membuat citra buruk bagi nama Presiden Jokowi. Citra buruk bagi pemerintah. Sementara presiden dan pemerintah, kita tidak menemukan satupun contohnya bukti yang menunjukkan Pak Jokowi itu tidak menginginkan si A atau menginginkan si B. Sampai sekarang beliau jelas ya sebagai seorang presiden, dan di satu sisi beliau juga kader partai politik yaitu di PD Perjuangan, sah-sah saja berpolitik. Kan tidak mungkin beliau diam. Maka kemarin ketika Pak Jokowi juga menyampaikan statement bahwa dia cawe-cawe untuk demi NKRI, bahwa beliau melihat sesuatu, memang itu sudah benar. Presiden tidak boleh diam karena sumpah jabatan presiden itu menyatakan bahwa presiden harus melaksanakan undang-undang seluruh-seluruhnya setegak-tegaknya. Dan sejauh ini kita melihat bahwa dia tahu garis batasnya. Betul sekali. Dan kita melihat bahwa presiden tidak pernah ada statement terbuka, saya tidak menginginkan Anies Baswedan. Tidak pernah ada. Bahwa ada proses politik itu kan wajar. Proses politik wajar semua. Dan kalau Pak Jokowi terlihat kemudian mengambil jarak dengan koalisinya Anies Baswedan seperti Nasdem, ya wajar. Karena dia bukan kader Nasdem kok. Ya itu dia. Karena apa? Sikap politik itu kan harus terlihat jelas ya. Karena beliau juga seorang politisi. Nah, kembali kepada Bang Denny Indrayana ini, apa yang disampaikan di dalam suratnya itu semua memang perlu pembuktian. Karena proses meminta impeachment terhadap presiden ini kan seolah-olah bahwa presiden kita ini telah melakukan kejahatan luar biasa. Melakukan pengkhianatan dan perbuatan tercela. Nah, ini saya pengen minta klarifikasi dari Bang Denny Indrayana. Coba buktikan yang mana satu saja sikap presiden yang memenuhi unsur di dalam konstitusi tadi, di pasal 7 itu 7A, 7B segala macam yang mengatur syarat-syarat pemakzulan seorang presiden. Satu saja tunjukkan. Kalau hanya yang ada di surat-surat itu, lah itu kan katanya semua. Katanya. Ini kayak main komunikata. Nah, jadi tepuk pundak, dia ngomong apa kayak gitu. Saya kok jadi agak-agak ini ya, kok ini capresnya ahli tata kata, ini orang jadi ahli tata surat gitu loh. Apakah memang mereka ini desainnya jadi seperti itu, membentuk diri sebuah kelompok yang terzolimi, main playing victim, ya kita tidak tahu. Nah, ini menariknya kayak di sini dia mengutip Arsul Sani P3 yang mengatakan P3 mungkin hilang di 2004 jika
2024 jika tidak dukung Anies. Tapi itu masih mungkin. Sebaliknya, jika mendukung Anies sekarang, dapat dipastikan P3 akan hilang sekarang juga. Sampai situ Arsul. Dia yang nambahin di belakangnya karena bertentangan dengan kehendak penguasa. Itu kan kerjaan dia artinya, bukan kerjaan Arsul Sani. Nah jadi begini, kita harus meluruskan nalarnya Bang Denny Indrayana dalam hari ini. Demokrasi itu adalah kedaulatan rakyat. Hak memilih itu hak rakyat. Jadi kalau contohnya P3 mendukung Anies Baswedan, ini tanda kutip mengikuti apa yang disampaikan oleh Bang Asrul, Kanda Asrul ya. Kalau ternyata mereka mendukung P3, mendukung Anies Baswedan dan pemilihnya kabur, ya wajar-wajar saja menurut saya. Sama seperti sekarang kalau kita lihat survei elektabilitas dari Nasdem kan terus turun, bahkan terancam tidak lolos parliamentary threshold pada 2020. Jadi memang yang mendukung Anies Baswedan ini akan terancam hilang. Jadi bukan karena penguasa. Karena penguasa kan tidak bisa memaksa rakyat, kalian harus memilih dan tidak boleh memilih ini. Jadi apa yang disampaikan oleh Denny Indrayana ini kan hanya sebuah konklusi personalnya. Nah itu. Konklusi personal yang kemudian digeneralisir bahwa seolah-olah ini perbuatan penguasa. Padahal Anies aja nggak punya kotel efek yang bagus. Sampai sekarang kita melihat survei-survei lembaga survei ya, elektabilitas Anies kan tidak kunjung naik. Bahkan partai pendukungnya turun semua. Nah ini kan justru menjadi sebuah bukti bahwa apa yang disampaikan Kanda Asrul Sani itu P3 bisa hilang kalau mendukung Anies. Tetapi bukan karena pekerjaan penguasa. Dipelintir. Jadi Denny Indrayana ini mbok ya jangan jadi seperti apalah memelintir pernyataan-pernyataan, menambahi, membumbui. Kalau mau membumbui ya di dapur jadi tukang masak gitu loh. Jadi harusnya kalau ada yang mau disalahin dia jangan nyalain presiden, harusnya nyalain rakyat karena narik dukungan gitu. Kalau mau salahin Anies Baswedan. Kenapa Anies kok kamu nggak bisa mengangkat survei elektabilitas partai gimana kami? Sih, gitu ya? Harusnya di situ. Berarti kan dia nggak serius jadi capres. Ya sebetulnya mungkin dia sangat serius, tetapi sayangnya rakyat tidak ada yang mau mendukung. Boleh saja dia berharap gitu kan, ya tapi ternyata kan rakyat tidak memberikan pilihan kepada yang lain yang dianggap lebih mampu memimpin bangsa ini ke depan. Karena kalau memang kita lihat rekam jejaknya Anies Baswedan ya sangat berat lah untuk menjadi pemimpin sebuah negara sebesar Indonesia ini. Kira-kira kan begitu. Nah kembali kepada apa yang disampaikan Denny Indrayana ini, yaitu saya sangat berharap sih sebetulnya beliau ini gagah perkasa datang besok beli tiket kembali ke Indonesia. Saya akan fasilitasi di mana gitu kita buka ruang diskusi publik untuk itu. Kita akan menanggapi pernyataan-pernyataannya itu. Tapi apa dia berani ya? Kalau perlu datang ke DPR Bang ya. Datang ke DPR. Iya, dia kan kirim surat kan ke DPR. Cuman ya itu masalahnya berani nggak dia kan itu aja. Nah, kalau orang benar kan harusnya berani gitu. Pulang aja dulu. Iya, pulang kalau memang ini saya beli tiket. Kayak jargonnya KPK lah, benar karena berani. Iya, jujur ya kan. Jadi gitu sekarang kembali ke situ. Semua yang dilontarkan oleh saudara Denny Indrayana ini menurut saya memang tidak lebih daripada sebuah kesimpulan-kesimpulan pribadi yang didasari oleh halusinasi berpikir. Saya menyatakan itu. Kenapa? Karena apa yang dia sampaikan itu belum pernah terjadi dan tidak terlihat terjadi. Lantas dia mendapat informasi dari si A berhubung. Tapi begitu mau ke ujungnya, linknya putus. Dan Denny Indrayana tidak pernah membuka link terputus ini. Dia selalu hanya menyebut tokoh segala macam, si ini, si A. Sama seperti ketika menyatakan bahwa MK akan memutus sistem tertutup pemilu. Dia dapat informasi A1, hakim disetting 6-3. Tetapi A1 yang disebut ini siapa? A1 semua. A1 semua. Jadi ini kan hanya lontaran-lontaran isu yang mungkin ya model propaganda opini, propaganda politik supaya rakyat berempati dan bersimpati ke dia. Mungkin seperti itu, tetapi sangat disayangkan bahwa yang dia sampaikan ini kalau kita mengkajinya secara hukum ya ini sudah masuk dari penyebaran hoax gitu ya. Karena apa yang disampaikan itu belum dan tidak. Artinya ini kalau dalam mikir ini bisa dibilang jumping conclusion ya. Artinya gini, dia maunya apa? Pengennya sih Jokowi dimakzulkan. Alasannya apa? Iya pokoknya dimajulkan aja. Alasannya gampang kita cari gitu loh. Soalnya begitu jadinya. Kalau kita lihat dari isi suratnya, ya memang itu sudah terlalu jauh dari syarat bagaimana seorang presiden, wakil presiden dimakzulkan. Karena tidak ada satupun di situ yang saya lihat memenuhi syarat. Jadi dia menyampaikan bahwa seperti ini.
pokoknya ayam ini pengen saya potong nih, pengen saya makan. Terus caranya bagaimana? Ya pokoknya saya makan aja. Makan aja. Dia nggak ngerti bagaimana cara memakan ayam ini supaya jadi makanan. Apakah harus dipotong dulu, dimasak dulu atau bagaimana? Pokoknya hanya pengen memakan. Jadi hanya nafsu yang terlihat terlumbar, tetapi tidak didasari oleh sebuah analisis-analisis yang ilmiah. Apalagi beliau punya gelar yang cukup panjang ya, profesor lagi, guru besar hukum tata negara segala macam. Tetapi pemahaman tata negaranya ternyata buruk seperti itu. Dia nyebut melanggar konstitusi, tapi konstitusi yang mana nggak jelas. Konstitusi yang mana tidak. Makanya saya bilang bahwa dimakzulkan. Kalau mau memakzulkan presiden, wakil presiden itu kan kita harus mengacu kepada pasal 7A, 7B tadi di konstitusi. Nah, itu yang saya minta. Denin Rayana tunjukkan satu saja yang mana. Kalau dia mau bilang perbuatan tercela, hanya di situ. Nah, perbuatan tercela apa? Dia mau bilang presiden cawe-cawe presiden itu yang mana? Kecuali contoh itu tercela. Nah, ya itu makanya kalau sekarang presiden cawe-cawe, contohnya kalau beliau melihat bahwa ada ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, bahwa demokrasi kita akan ditunggangi oleh kelompok-kelompok intoleran, kelompok-kelompok radikal untuk menguasai Indonesia melalui jalur demokrasi, ya wajar presiden cawe-cawe. Dia harus meluruskan arah jalan bangsa kita. Justru karena itu konstitusi. Karena itu sumpah jabatan, dia harus melaksanakan konstitusi dan undang-undang. Undang-undang yang mana? Kan semua ada jelas. Nah, di situ jadi pemahamannya harus dilihat ke sana. Jangan menerjemahkan sesuatu hanya basisnya karena tidak suka atau merasa dijolimi. Nggak boleh. Jadi kapan Bang Denny sebaiknya pulang nih, Bang? Saya sih berharap minggu ini pulang. Ngobrol-ngobrol gitu. Ngobrol, saya pengen diskusi sama beliau, ya kan, ya sambil kita berguru, siapa tahu dapat ilmu lebih banyak. Ya tapi kalau nggak dapat ilmu ya minimal nanti kan bisa jalan-jalan ke Trunojoyo. Oke, Bang. Sebagai closing nih ya. Iya. Ini lucu nih. Kita fenomena lucu. Denny ngirim surat ke DPR minta Jokowi dimakzulkan. Kalau Bang Ferdinand itu menggambarkan fenomena ini dalam satu kalimat, kira-kira apa? Dungu lah. Dungu lah. Aneh ya pokoknya. Nggak ada sebab dicari-cari ya. Dungu itu. Kita pinjam istilahnya Rocky Gerung. Dungu. Oke, terima kasih Bang. Terima kasih Bang Ferdinand.